Dari situ juga lahir kalimat lembur paninengan. Kemudian ada kalimat ngaguru ku kabodoan, ikhlas eusi kapinteran. Apa itu? Saya hari ini termasuk orang yang punya pendapat ukuran ibu bukan ukuran istri. Beda. Ibu itu tidak usah pinter dari sisi intelektualitas. Ternyata terbukti ibu saya yang tidak bisa baca tulis, yang tidak bisa sekolah karena hanya sampai kelas 1 SR zaman itu. Tetapi intelektualnya rendah. Saya selalu menganggap ibu saya nggak boleh di depan, kalau duduk nggak boleh sama tamu. Kenapa? Bodoh inung maneh. Maka ibu saya mengambil posisi, dia selalu berkata, rumasa ente sakola mikmah, rumasa bodoh mikmah, rumasa teu bisa maca, teu bisa nulis mikmah. Karena rumasa dia merasa, karena merasa dia mundur ke belakang, dia tinggal di dapur untuk mengatur seluruh kehidupan anak-anaknya yang 9 itu. Maka dia bangun jam 4 dini hari. Ketika jam 4 dini hari dia bangun, apa yang dia lakukan? Mengeluh? Tidak, dia ambil kayu bakar, dia belah dengan tangannya sendiri. Dia memasak, menyalakan api, itu bukan persoalan gampang zaman itu. Persoalan yang susah, apalagi musim hujan deras atau musim hujan ngebul. Itu perjuangan yang tiada tara. Setelah itu apa yang harus dia lakukan? Membangunkan seluruh anaknya yang 9, memandikannya tanpa pembantu, tanpa babysitter, tanpa siapapun. Di tangannya itu seluruh anaknya dibelai dengan penuh cinta. Di tangannya itu seluruh anaknya digerakkan, dimandikan. Setelah dimandikan, didudukkan. Setelah didudukkan, apa yang dilakukan ibu saya? Maka dia jam 4 dan jam 5 pasakannya sudah selesai. Makan nasi pagi itu hanya berbekal garam, kemudian disuapin pada anaknya satu-satu. Setelah itu yang besar sekolah, yang kecil di rumah. Maka bekal ke sekolah zaman itu tidak ada bekal uang. Tidak ada pakai sepatu, hanya pakai sendal jepit, satu merah, satu hitam. Kemudian apa yang diberikan oleh dia pada anak-anaknya? Doa. Kalimatnya sederhana, keur peujeuh mi bodoh maneh mah ulah bodoh. Keur peujeuh mi katinggalieun batur, maneh mah ulah katinggalieun. Maka apa pandangan yang dimiliki oleh ibunya? Mengantar ke sekolah? Tidak, zaman itu belum diantar ke sekolah. Gak ada anak diantar ke sekolah. Apa yang dilakukan? Dia berdiri di depan rumah, dia lihat seluruh anaknya yang berjalan sampai anaknya itu tidak terlihat oleh matanya. Setelah itu apa yang dia lakukan? Berpikir hari ini masak harus dengan apa? Pergi ke warung kah? Nyari tukang sayur? Tidak, dia berlari ke pinggir hutan. Dia berlari di pematang sawah. Dia berlari di pinggir sungai hanya untuk mendapatkan udang-udang kecil, hanya untuk mendapatkan mujair-mujair kecil. Dia tidak ada minyak di rumahnya, tidak ada urusan dengan minyak itu. Maka dia membakarnya, memepesnya. Yang penting anak-anak saya bisa makan. Setelah itu apa yang dia lakukan? Nasinya hanya cukup sehari 1 kali. Maka dia mencari makanan tambahan. Maka diraihlah singkong-singkong itu, dibuatlah makanan-makanan tambahan. Seluruh anak-anaknya perutnya harus selalu terisi. Jagung garing digarapnya, singkong dimasaknya, gadung dimasaknya, siki karet dimasaknya. Di rumah harus penuh makanan. Kita nggak punya uang, tapi kita tidak boleh lapar. Ayahmu sakit, jangan kau ganggu. Biarkan dia untuk menggapai kesembuhannya. Biarkan yang selalu menanggung beban itu adalah